Malam, Saudara Kejaksaan Negeri Sleman melakukan upaya mediasi kasus suami jadi tersangka usai bela istri yang jadi korban jambret. Kedua belah pihak, baik tersangka Hogi dan keluarga penjambret, sepakat menyelesaikan perkara dengan restoratif justice. Kejaksaan Sleman mempertemukan suami korban penjambretan bernama Hogi Minaya dengan keluarga pelaku penjambretan secara virtual. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan dan sepakat untuk berdamai. Namun terkait syarat damai, kedua belah pihak belum membahas hal itu karena direncanakan masih akan dilakukan pada mediasi kedua. Ini tadi semua sudah hadir dan akhirnya secara langsung sudah ada saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, sudah dilaksanakan dan tinggal nanti proses selanjutnya bentuk perdamaiannya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini sudah ada kesepakatan keputusannya. Ya, kita prinsipnya memenuhi syarat untuk dilakukan RJ, sudah memenuhi. Ya, pertimbangan daripada jaksa penuntut umumnya pun yang disampaikan ini bisa diupayakan untuk restoratif. Usai menjalani proses mediasi restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman, gelang pelacak digital yang sebelumnya dipakai oleh tersangka Hogi Minaya langsung dilepas. Pihak Kejari Sleman menyebut penggunaan gelang pelacak digital karena tersangka dijadikan tahanan kota. Meski proses restoratif justice itu belum selesai, namun pihak Kejaksaan Negeri Sleman telah mencabut status tahanan kota Hogi Minaya ditandai dengan pelepasan gelang pelacak digital yang terpasang di kakinya. Pihak Hogi dan keluarganya mengaku lega setelah gelang di kakinya dilepas. Alhamdulillah sudah mulai agak reda mas, dan hanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih ada lagi semua dari sini. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya? Yang menyangka mas, ya, di luar. Inginkan dari pertama kan terutama kebebasan suami saya, dan semoga ini segera tercapai, itu yang paling penting, paling utama itu. Sudah sedikit lega ya Mbak ya dengan proses ini? Alhamdulillah, iya. Saudara, kasus bela istri dari jambret, sang suami jadi tersangka, banyak menarik perhatian publik. Lalu bagaimana menwujudkan keadilan dalam perkara ini dan bagaimana restoratif justice diterapkan dalam kasus ini? Kita ulas bersama Kabareskrim, maksud kami staf Ahli Kapolri Arianto Sutadi dan juga Ketua YLBHI M. Isnur. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Radi. Selamat malam. Ya, saya minta perspektifnya Pak Arianto dulu kalau begitu. Pak Arianto, sebenarnya dalam kasus ini, saya yakin Anda juga sudah menyimak ya kasus ini. Dalam kasus ini dasar hukum penetapan tersangka terhadap suami dalam kasus ini apa sih sebenarnya awalnya yang ditetapkan oleh polisi? Jadi begini Pak, dalam kasus ini ya, kalau dari pandangan saya, itu ada 2 kasus Pak. Satu kasus penjambretan ya, yang dilakukan oleh si korban daripada yang dikejar itu. Dan 2 kasus kematian penjambret yang dikejar oleh suaminya ibu itu. Itu kan kira-kira gitu. Nah, pasti ada 2 laporan itu. Nah, sekarang semangat daripada polisi itu ya, dengan KUHP yang baru itu, setiap melakukan penyelidikan atau penyidikan, semangatnya bukan ingin mencari keterangan dan kemudian menjadi jelas dan kemudian menemukan tersangkanya dan kemudian untuk memidanakan. Semangatnya bukan itu. Semangat daripada itu adalah restoratif. Jadi semua sengketa yang terjadi di masyarakat itu dipulihkan kembali. Nah, di sini yang dihadapi polisi adalah ada 2 sengketa ini Pak. Sengketa antara ibu yang dicuri ya, gitu ya. Dan kemudian sengketa antara korbannya yang meninggal itu karena dikejar oleh suaminya. Itu gitu lah. Baik. Apa arti restorasi justice? Itu kan pemulihan kembali ya dengan antara mereka yang bersengketa. Jadi syaratnya adalah harus ada perdamaian, saling memaafkan. Ya. Nah, bentuknya restorasi justice itu macam-macam Pak. Kalau yang namanya pencurian, barangnya dikembalikan. Kalau yang namanya nyawanya kan nggak bisa dikembalikan kan? Jadi paling ya cuma minta maaf daripada yang membunuh itu atau yang mengakibatkan meninggal itu gitu.
Iya. Kira-kira itu Pak. Baik. Dan sekarang kemarin saya lihat Pak Kapolri kan menyatakan ini pasti akan RJ gitu kan. Saya juga begitu sebagai polisi, kasus ini memang seyogianya dibikin RJ. Oke. Tetapi RJ itu ada prosedurnya Pak. Gitu. Ya, harus ada Prosedur RJ bisa saling dilakukan memaafkan di dalam tadi ya. penyelidikan. Iya, bisa di Oke. tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun di peradilan. Itu kemarin Tapi, Pak Polres ya. Sleman itu sudah ngomong bahwa kami sudah mengusahakan RJ tetapi tidak berhasil, kan gitu kan. Oke. Makanya itu kasusnya yang itu pelanggaran kecelakaan lalu lintas itu ya terpaksa terus disampaikan pada jaksa gitu. Oke. Kira-kira begitu. Tapi yang begini terjadi Pak sementara ini, Arianto, gitu ya. yang mengusik perhatian publik adalah di luar RJ ya, di luar restoratif justice adalah peristiwa seperti ini kan bisa dialami oleh siapapun sebenarnya. Bukan mungkin saya begitu ya. Ketika saya dijamret di jalanan misalnya, saya membela diri dan menyebabkan si penjamret ini misalnya ya dalam tanda kutip hilang nyawa begitu. Seperti yang juga terjadi pada seorang pria yang ada di Sleman ini. Nah, ini gimana harus menghadapi peristiwa apa atau kondisi seperti ini atau situasi seperti ini? Warga harus bagaimana? Kalau polisi melihatnya itu gini, Pak. Yang dilaporkan apa? Terus kemudian kita teliti apa yang dilakukan oleh si pelaku, kan gitu kan. Kalau yang kasus kecelakaannya apa penjamretannya kan jelas. Ibu itu lapor bahwa ini jambret kan gitu. Ya. Berarti tersangkanya kan yang meninggal itu kan. Oh, ini pelaku jelas ini jadi tersangka sudah pasti itu, Pak. Oke. Tapi karena tersangkanya meninggal, maka tersangkanya dihentikan itu demi hukum karena orangnya meninggal. Nah, sekarang yang ngejar itu tadi, yang ngejar itu kalau yang dikejar itu sampai tidak meninggal, Pak, mungkin tidak jadi masalah besar. Tapi karena yang dikejar itu meninggal, makanya itu kemudian timbul kan ini hak orang nyawanya hilang sehingga korbannya pasti akan menuntut gitu. Nah, sekarang polisi melihatnya ini apakah ini bentuknya kecelakaan atau bisa ditolerir bahwa itu suatu hal yang karena sialnya dia atau karena kesengajaan kan tidak ada itu. Nah, dalam hal menentukan inilah maka di tahap penyelidikan saya lihat kemarin Polsek Sleman, Polres 9 Sleman ya, sudah mengundang para ahli itu Pak untuk menentukan itu gitu. Apakah ini bisa di-RJ atau tidak? Nah, karena bisa di-RJ kan sudah diusahakan. RJ itu kan yang mengusulkan Pak menurut KUHP yang baru, bisa para korban dan pelaku, bisa dari para penyidik. Nah, di sini penyidik katanya sudah menawarkan tetapi tidak mau kan gitu. Ya otomatis penyidik ya hanya bisa meneruskan ini kasus ini. Nanti diteruskan kepada jaksa. Kalau jaksa nanti bisa menyelesaikan RJ ya syukur, kalau enggak ya pasti terus gitu. Kira-kira ini kalau ini kasus ini begini Pak, yang terjadi ini dari pandangan saya gitu. Saya tidak bilang polisinya Pak ya, apa itu salah enggak. Tapi saya lihat di sini Polres Sleman sudah berusaha melakukan penyelesaian dengan RJ. Tetapi yang bersangkutan tidak mau, kan nggak bisa dipaksa Pak. RJ itu kan tergantung dari masing-masing yang bersengketa. Sengketa antara ibu itu dengan keluarganya penjamret, dan sengketa antara suaminya dengan keluarganya penjamret gitu. Ini yang Pak Arianto maksud yang bersangkutan tidak mau ini keluarga penjamretnya begitu Pak Saya tidak Arianto? tahu. Saya tidak tahu karena Polsek Sleman sudah ngomong, kita sudah lakukan melalui RJ. Tapi karena tidak tercapai. Nah, itu juga harus diperjelas sebenarnya. Siapa yang tidak mau, pihak yang tidak mau itu. Sleman ngomong begitu, saya tidak tahu Pak. Saya nggak ikut tanya. Tapi yang jelas itu, satu tersangkanya berhenti karena meninggal, yang satunya diusahakan RJ nggak bisa sehingga terpaksa terpas kirimkan. Kira-kira gitu Pak. Sekarang saya lihat dari perspektif publik dalam hal ini LBHI yang juga mewadahi hukum publik lah begitu ya. Saya ke Bung Isnur. Bung Isnur, kalau tadi mendengar penjelasannya Pak Arianto dan juga melihat perjalanan kasus ini, adilkah orang yang bela istrinya dari aksi kejahatan justru dijadikan tersangka kasus laka lantas? Bung Isnur? Iya. Ya. Semoga suara saya jelas ya? Ya, silakan. Suara saya jelas nggak? Silakan, jelas Kak. Jelas, Bung Isnur. Iya. Iya, dalam gini, pertama ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Pertama, apakah peristiwanya itu kecelakaan atau memang ditabrak? Itu harus jelas dulu, Mas. Karena kalau kecelakaan akibat lalai itu kan berbeda gitu. Misalnya dia ngejar ya. Kalau dia kecelakaan bukan karena kesalahan dari hak gini gitu. Itu berbeda dengan kalau dia memang niat menabrak orang ini. Itu berbeda konteks, berbeda penerapan pasalnya, berbeda unsur perbuatannya. Ini akan mempengaruhi semuanya. Nah, saya tidak bisa menilai karena itu ranahnya adalah ranah dari
Hogi ya dan juga para penyidik ya. Itu penting sekali karena konstruksinya sangat berbeda. Kalau kemudian di kecelakaan ya, misalnya ini kan sekarang kita menggunakan pasal ancaman 6 tahun ya, yang di Undang-Undang Lalu Lintas, saya lihat pasal-pasalnya gitu. Itu kan kalau kita baca RG, Mas. Nah ini kita perlu tahu dulu publik nih sebenarnya peristiwa seperti apa. Apakah murni kecelakaan seperti dijelaskan oleh penyidik atau oleh hoginya atau bagaimana. Kalau kecelakaan maka dia tidak, tanda kutip misalnya dia ngejar-ngejar. Terus dia dia nabrak kecelakaan yang lain, itu kan bukan kesalahan dia. Ini pertama yang perlu dijelaskan dulu oleh oleh semua pihak gitu. Yang kedua gini, ini sesuatu yang sangat sering terjadi di lapangan. Dalam artian apa sih fenomenanya dalam kriminologi gitu. Sesuatu pertama kita patut khawatir ya, karena apakah angka penjamretan ini terus terjadi, karena upayanya nanti penyelesaiannya harus juga bukan hanya menangani kasus tapi juga bagaimana menghentikan atau menyetop atau ke depan bagaimana kriminologi itu meminimalisir kejahatan. Yang kedua adalah ketika ada kejadian, ini kan butuh literasi hukum. Kenapa dia mengejar? Apakah misalnya ketika dia dapat kejahatan, dia tidak percaya ketika dia lapor? Ini kan tantangan juga penegakan hukum, Mas. Maksudnya gini, kan fenomena main hakim sendiri adalah sebuah efek dari tanda di mana orang mulai tidak percaya hukum. Maka dia main hakim sendiri, ya. Banyak kasus yang sebelumnya di Pati ya, atau di mana sebelumnya di Tangerang, itu makin banyak tuh kejadian seperti ini. Gitu. Jadi kita perlu khawatir juga dalam artian hukum harus benar-benar tegak, adil, sekaligus juga humanis dan tegas. Kenapa? Karena kalau orang nggak percaya hukum, maka berangkatnya atau menuju kekeosan. Orang main hakim sendiri, nggak percaya tuh. Nah, kalau semua orang main hakim sendiri, hukum jadi nggak tegak dan bisa jadi makin bahaya ke depan, hukum rimba yang adanya gitu. Ini yang kedua, Mas. Yang ketiga adalah untuk RG-nya ini pertanyaannya di RG di penyidikan dan RG di kejaksaan. Ini kan masing-masing juga punya kewenangan ya. Ini menarik. Ini menarik ketika Bung Isnur tadi mengatakan aksi main hakim sendiri ini mungkin ini tanda-tanda warga masyarakat begitu ya, publik ini sudah tidak percaya dengan penegakan hukum. Saya jadi teringat kasus di Bekasi. Saya ke Pak Arianto lagi. Tadi agak tersendat-sendat komunikasinya, Bung Isnur mungkin bisa diperbaiki lebih baik lagi sambungan komunikasinya. Saya sambil perbaiki, saya ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto, saya teringat jadi peristiwa di Bekasi ketika ada warga menangkap maling ya di sana, dilaporkan ke kantor polisi, tapi tidak diterima oleh polisi karena katanya percuma, katanya nanti juga akan bertindak hal yang serupa. Nah ini tadi disinggung oleh Bung Isnur, apa ini tanda-tanda bahwa publik tidak percaya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Bagaimana merespon soal ini? Itu kan gejala ya. Publik itu saya kira dalam teori kriminologi yang saya pelajari ya memang kayak gitu, Pak. Publik itu ya malas lapor kepada polisi apabila dia tidak yakin bahwa kasusnya akan selesai. Itu ya. Kemudian yang kedua, korban itu kadang-kadang malas pada polisi karena apa? Kehilangan waktu lah, belum tentu berhasil lah, kemudian ribet lah, belum nanti dipermainkan oleh polisinya. Itu memang kendala-kendala daripada orang yang tidak lapor kepada polisi gitu. Nah, ini pelajaran ini ya Pak ya, itu tadi disampaikan oleh Pak Isnur gitu. Ini kan semacam kayaknya kan contoh daripada main hakim sendiri di lapangan. Sorry ya, kayak gitu bisa ditafsirnya kayak gitu. Seperti yang di Bekasi itu kan. Jadi kalau saking jengkelnya sama begal, sekarang udah nggak usah ditangkap, langsung dibakar aja kan, kayak gitu kan. Gitu. Yang kayak gitu kan nggak boleh di Indonesia. Makanya itu Pak, dalam kasus ini Pak itu ya. Kebetulan saya yang bikin undang-undang lalu lintas saya Pak waktu itu. Ini memang ancaman daripada kecelakaan lalu lintas itu sangat berat gitu ya. Karena kalau orang karena lalainya itu menimbulkan mati orang itu saya lupa hukumannya berapa gitu. Nah makanya itu polisi kemarin itu tidak gegabah, dia biasa langsung wah ini kecelakaan kemudian bisa di RJ itu. Karena itu Pak bunyinya undang-undang yang ada itu tadi. Tadi kan saya sampaikan. Ada dua kasus ini Pak, satunya kasus penjamretan, satunya lagi kasus kecelakaan. Judulnya kecelakaan karena memang meninggalnya kan karena
apa itu orang nabrak ya gitu. Oke, baik. Nah, kemudian saya mendapat keterangan dari ibunya itu, ini kan dikejar pakai mobil, orang yang naik motor itu keserempet sekali, kedua kali, ketiga, sampai orang itu lompat naik ke trotoar, kemudian nabrak jebret gitu. Oke, dan Nah akhirnya ini hilang nyawa. nanti bisa Baik, kalau kita Pak Arianto. dengan menganggap itu nggak ada masalah, polisi Ya. bisa ditutup, saya sendiri nanti membiarkan orang main Oke, hakim baik, sendiri. Pak Arianto. Kira-kira Nah, begitu, Pak. kalau begitu, Bung Isnur, saya kembali ke Bung Isnur. Kalau begitu, tadi Anda kan ini harus dijelaskan kalau kata Anda ya, dijelaskan duduk perkaranya mulai dari polisi yang juga keluarga korban dan juga yang dituding dalam hal ini ya suami perempuan yang dijamret tadi, ini harus sama-sama menjelaskan duduk perkara. Nah, kalau begitu perlukah ada gelar perkara yang terbuka di hadapan publik? Karena ini juga sebenarnya pelajaran untuk publik, pelajaran hukum untuk publik, literasi hukum yang Anda sebutkan tadi, Bung Isnur. Ya termasuk gini Mas Oki, teman-teman, apakah itu merupakan tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas? Itu kan ada di pasal 43 KUHP yang baru ya. Ini kan perlu diteliti. Kondisi psikis kejiwaan dari orang yang dijamret ini sehingga dia beraksi cepat itu apa gitu. Maka dalam konteks itu harus diteliti, kalau emang itu ada maka dia bahkan kena alasan tidak dipidana pasal 43 KUHP gitu. Ya. Nah ini kan perlu dicari tahu ke arah sana ya. Maka tipis dia harus dicari tahunya karena ada beberapa jurisprudens di Mahkamah Agung ketika pembelaan yang melampaui batas yang diakibatkan karena keguncangan jiwa ya, karena serangan dia bereaksi langsung mengejar, dia melawan atau apa, itu perlu diteliti di arah sana gitu. Nah tapi penyelesaian yang terakhir yang menurut saya ke arah RG, bagi saya ini adalah pendekatan yang pertama harus kita apresiasi. Ya. Walaupun harus hati-hati Mas, harus hati-hati kenapa? Pertama publik kemudian menjadi ngejudge si tindakan Mas ini adalah bersalah apa tidak. Karena RG adalah bentuk pengakuan bersalah. Betul. Itu yang saya permasalahkan tadi. Itu kan, karena RG salah satu bentuk pengakuan. Iya, kalau dia mau fight ya atau kemudian di kasus lain lah ya. Ini kan sebenarnya bentuk pengakuan bersalah. Tapi karena mungkin tidak kuat menjalani proses dan lain-lain, itu pilihan. Jadi itu diserahkan kepada pihak tertentu atau misalnya orang tersangka tadi gitu. Nah tapi yang kedua ada hati-hatinya gini Mas, hati-hatinya di perkara lain ada banyak riset, ada banyak laporan. Apalagi sekarang RG dibuka untuk kewenangan penyelidikan. Ini kan kalau saya tadi masih ragukan ini pidana bukan gitu. Nah bahkan sekarang ada kewenangan penyelidikan dalam situasi yang belum jelas tindak pidananya. Nah khawatirnya ini menjadi ruang transaksi Mas. Betul. Ruang transaksi, baik, Bung Isnur. kemudian ruang pemerasan oleh aparat itu yang hati-hati. Baik Bung Isnur, ini tampaknya memang harus dijelaskan ulang sepertinya ya duduk perkaranya nanti kalau memang sudah reda semuanya sudah berdamai dan memang dalam kondisi seperti ini restoratif justice menjadi menjadi jalan tempuh yang paling baik sepertinya untuk menyelesaikan kasus ini ketika nanti sudah sama-sama dingin, sudah sama-sama damai, mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana duduk perkara dan sebagai ini juga sebagai literasi hukum kepada publik supaya publik tidak terjebak dalam situasi-situasi yang menyulitkan seperti ini. Terima kasih staf ahli Kapolri Arianto Sutadi dan juga Ketua YLBHI M. Isnur sudah berbagi perspektifnya, berbagi pandangannya malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Saudara, sejumlah gitaris tanah air menggalang donasi untuk pemulihan bencana Sumatera melalui konser amal gratis untuk negeri. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.